was torturing my friend Sam. I said get in the car. You need to stand down. Not a chance. God! Supply case in the back. Can you get to her? You're exposed! Can you get eyes on... Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-7. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sekelompok pria yang terlihat sedang menonton pertandingan sepak bola. Salah satu anggota mempermainkannya dengan mengatakan jika dirinya mendengar suara. Tetapi ketika anggota itu menertawakan temannya yang ketakutan, Dembe tiba-tiba menghampiri mereka dan bertanya di mana keberadaan Reddington saat ini. Lalu Dembe meminta untuk segera memberitahunya jika mereka memiliki suatu informasi. Di satu sisi, Reddington yang saat itu berada di rumah sakit, dirinya dihampiri oleh dokter serta perawat. Dan ia bertanya benda apa yang melekat pada tubuhnya. Dan inilah Louis T. Steinhill, blacklister nomor 27 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang diminta dokter untuk mengingat kembali insiden yang menimpanya. Namun Reddington mengatakan jika dirinya sama sekali tak bisa mengingat apapun. Dokter menjelaskan, ahli bedah saraf telah mengangkat tulang dari Reddington yang remuk dan menyatukan kembali tulang punggung Reddington. Kemudian dokter juga mulai menjalankan tes untuk mengetahui indera perasa kaki dari Reddington yang diduga masih berfungsi atau tidaknya. Lalu ia juga memberitahu Reddington jika dirinya telah beruntung karena masih dinyatakan hidup. Sementara itu, Kin yang saat ini bersama dengan Aram, mereka sedang menyeleksi kandidat yang akan mengurus Agnes untuk kedepannya. Tetapi Kin tak menemukan kandidat yang cocok untuk merawat Agnes secara permanen. Ketika sedang menyeleksi, Dembe tiba-tiba menelepon Kin untuk memberitahunya jika Raymond baru saja diculik di Paris. Dembe menjelaskan bahwa mereka ke Paris untuk melakukan suatu pertemuan dengan seseorang yang terpercaya. Namun Dembe tak mengetahui orang yang akan Reddington temui itu siapa, karena Reddington memaksa untuk menemui orang itu sendirian. Di rumah sakit, Reddington dihampiri oleh Rene Orban yang merupakan inspektur DGSI. Dirinya mengatakan jika ia bertahun-tahun telah memburu Reddington serta Katarina. Lalu Rene meminta kepada Reddington untuk memberitahunya terkait keberadaan dari Katarina dan bertanya siapa yang telah memburu Katarina agar dirinya bisa mendahuluinya untuk menangkapnya. Sementara itu padahal Katarina dihampiri oleh kelompok yang diserang oleh Dembe. Ia memberikan laporan jika dua anak buahnya terkena tembakan, tetapi Katarina memberi aba-aba kepada salah satu anak buahnya untuk segera menembak pria itu. Birdie mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan intel atas nama Kin dan bertanya apakah ia harus menindaklanjuti intel tersebut. Katarina menjawab, tidak boleh. Di lokasi hitam, Cooper mendapatkan telepon dari Rene yang memberitahunya jika Reddington telah menjadi tahanan miliknya. Lalu Rene meminta pertemuan di kedubes untuk membicarakan mengenai Reddington. Aram bertanya bahwa selama 30 tahun Reddington tak pernah tertangkap, mengapa pada tahun ini Reddington telah tertangkap selama 2 kali? Kin mencoba menjelaskan jika ketika Reddington tertangkap dan akan dieksekusi, itu bukanlah penangkapan yang tak sengaja karena dirinya lah yang telah melaporkan Reddington. Lalu Kin memberitahu tujuannya melakukan hal itu karena agar Reddington tak menghalanginya mencari siapa jati diri dari Reddington yang sebenarnya. Cooper dan Aram yang tak mengetahui hal itu lantas bertanya-tanya mengapa mereka merahasiakan hal tersebut. Kin menjelaskan kembali bahwa Reddington yang asli ternyata telah wafat pada tahun 1991. Reddington yang sekarang mempunyai identitas di masa lalu, yaitu seorang agen KGB bernama Ilya Kozlov. Kin menegaskan yang perlu mereka lakukan sekarang adalah dengan segera mengamankan Reddington yang sedang ditahan di Paris.
Di Paris, saat ini Cooper telah menghampiri rekan dari Rene yang bernama Patrick Briaux. Cooper meminta kepada Patrick untuk menunjukkan apakah dirinya benar menahan Reddington. Patrick lalu menyambungkan teleponnya kepada Rene. Cooper sempat berbicara dengan Reddington sejenak, tetap berharap Patrick dapat melakukan kerjasama secara penuh dalam ekstradisi yang akan mereka lakukan. Ketika Rene keluar dari ruangan Reddington, ia memberi aba-aba. Lalu tak lama kemudian, ruangan yang menyerupai rumah sakit tersebut berubah menjadi ruangan yang menyerupai tempat syuting. Rene tak lama kemudian menghampiri Katarina dan mengatakan jika Cooper baru saja menghubunginya dan memberitahu bahwa Cooper masih meyakini Reddington sedang berada di Paris. Lalu Rene kembali menghampiri Reddington dan bertanya yang Reddington ketahui mengenai Katarina. Tetapi Reddington masih tetap pada jawabannya, yaitu Katarina tersebut adalah sebuah ilusi dan dirinya takkan pernah bisa mendapatkannya atau bahkan mendekatinya. Reddington juga mengatakan jika apabila dirinya mengkhianati Katarina, maka hal itu sama saja dirinya mengkhianati belahan jiwanya dan juga dirinya sendiri. Di lokasi hitam, Cooper mendapatkan kabar di Paris saat ini menolak perjanjian ekstradisi mereka dan Cooper memutuskan untuk menemui kedutaan besar Prancis kembali agar bisa mempertanyakan perjanjian ekstradisi yang dimiliki oleh negara Prancis dan juga Amerika. Setelah Cooper menghampiri kedutaan Prancis, dirinya mengabari Keane dan memberitahunya jika Patrick Briaux yang berbicara dengannya merupakan orang yang berbeda. Kembali ke lokasi hitam, di sana wrestler mendapat rekaman CCTV yang memperlihatkan Patrick telah menipu wrestler, hanya mondar-mandir di dalam kedubes serta berbicara dengan keamanan sebelum ia bertemu dengan Cooper. Lalu mereka hanya mempunyai satu harapan, yaitu menemukan Patrick penipu tersebut. Di rumah sakit, Reddington akhirnya berusaha untuk menyabotase kamera keamanan dengan memancarkan silauan. Ketika perawat menghamparinya, di sana Reddington mulai menjebak perawat itu dan bertanya terkait informasi kepadanya. Reddington pada akhirnya mendapatkan informasi jika perawat itu bekerja kepada seorang wanita yang berasal dari Rusia dan semua hal yang diberitahukan kepada Reddington seperti pemukulan yang menyebabkan Reddington lumpuh, sang dokter dan inspektur Rene hanyalah sandiwara belaka. Perawat itu juga menjelaskan jika pergantian perban rutin ialah suntikan yang akan diberikan kepada Reddington untuk memberhentikan sensor motoriknya. Sehingga menyebabkan Reddington tak bisa merasakan apapun. Dan apabila Reddington tak menerima cairan itu kembali, maka Reddington dapat dipastikan bisa berjalan seperti normal. Lalu perawat itu memberikan perlawanan kepada Reddington dan mulai menuju ruangan tempat penyimpanan pistol berada. Namun pistol itu ternyata berhasil direbut oleh Reddington. Dan Katarina mulai menyadari adanya sesuatu. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk memasuki ruangan tersebut kembali. Dan ketika mereka memasuki ruangan itu, ternyata para perawat tak menemukan kendala karena semuanya berjalan normal. Di lokasi hitam, wrestler baru saja mendapatkan kabar jika mereka telah berhasil mengenali Patrick palsu yang memiliki nama asli yaitu Michael Hansen. Cooper mengatakan jika mereka memerlukan surat perintah dari atasan untuk menggeledah dan bertanya tentang Hansen. Tetapi Dembe tak dapat menunggu sehingga ia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu daripada pihak FBI. Setelah Dembe dan Keane tiba di rumah Hansen, Hansen ternyata mencoba memberikan perlawanan kepada mereka. Beruntungnya Dembe dapat memberhentikan perlawanan tersebut dan kemudian Keane bertanya kepada Hansen terkait sebuah nama. Hansen memberikan nama yaitu Louis T. Steinhell yang bisa disebut The Illusionist. Louis menelpon Hansen untuk memintanya memerankan sebuah naskah yang bisa membuatnya mendapatkan uang yang cukup banyak. Hansen juga menjelaskan jika semua orang di dunianya sangat ingin bekerja untuk Hansen karena reputasi Hansen yang bisa memanipulasi situasi seperti menjadi pemadam yang mencuri lukisan, menjadi bos kasino dan polisi Prancis juga ia bisa. The Illusionist memainkan peran sebagaimana kliennya memintanya. Di rumah sakit, Reddington telah dihampiri oleh Rene yang langsung diminta oleh Reddington untuk berbicara. Namun perawat itu telah bekerja sama dengan Reddington untuk menjebak dan mengunci Rene sehingga ia langsung memutuskan koneksi kamera dari CCTV. Reddington saat ini telah bangkit dari lumpuhnya. Ia langsung menyuntikkan kembali Rene dengan zat yang serupa yang dimana Rene pernah menyuntikannya ke dalam tubuh Reddington. Para petugas lantas dengan segera menghampiri ruangan dan sayangnya Reddington telah berhasil mencoba melarikan diri terlebih dahulu. Kembali ke lokasi hitam, Keane yang saat itu sedang mencari pengasuh untuk Agnes memberitahu kepada Cooper jika Aram sedang mencari uang yang Louis transfer kepada Hansen.
Namun sayangnya Aram tak berhasil mendapatkan identitasnya, tetapi ia berhasil mendapatkan jika akun itu melakukan transaksi dalam penyewaan gudang di Annapolis, serta penyewaan alat medis. Di lokasi Reddington, ternyata ia tak berhasil melarikan diri lebih jauh karena sekelompok pasukan telah mengepungnya. Lalu Katarina kembali menghampiri Reddington dan meminta kepada anak buahnya untuk membawa kembali Reddington. Setelah FBI menghampiri gudang itu, mereka hanya menemukan orang-orang yang sedang berperan menjadi perawat dan penjaga. Sementara itu di lokasi hitam, para agen sedang berupaya untuk mendapatkan informasi terkait pada siapa mereka bekerja. Tetapi mereka semua tak menjawab bahwa orang yang memerintahkan mereka merupakan orang Rusia. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan scene di lokasi hitam. Ketika Kim dihampiri oleh Cooper, Kim menduga bahwa siapapun yang menculik Reddington itu semua karena adalah ulah dari Katarina. Dan Cooper mencoba untuk menenangkan Kim dengan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Lalu Kim mulai membahas perihal dirinya yang tak menceritakan mengenai identitas dari Reddington. Karena ia takut Cooper akan memberikan laporan ke atasannya jika sebenarnya Reddington yang sekarang bukanlah Reddington yang asli, melainkan salah satu mantan agen KGB bernama Ilya Kozlov. Saat ini Reddington telah sadar dari pingsannya dan Katarina menjelaskan jika ia tak menyukai cara ini dan ia akan melakukan apapun untuk mengetahui apapun yang dirinya ingin ketahui. Episode 2 di season 7, scene dibuka oleh Katarina yang mengatakan kepada Reddington jika saat ini ia akan segera mengalami gejala pusing karena darahnya telah diambil sebanyak 20% oleh Katarina. Katarina juga menjelaskan jika Reddington selalu berpura-pura untuk membantunya dan ia datang ke Paris hanya untuk mencoba mengendalikan Katarina. Dan inilah kesimpulan dari Louis T. Steinhill, blacklister nomor 27 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak ke lokasi hitam. Para agen masih berusaha menganalisis mengapa dan kemana mereka menculik Raymond Red Reddington. Kim berspekulasi bahwa mungkin saja yang telah menculik Reddington adalah ibunya sendiri atau Katarina Rostova. Di lokasi Reddington, Katarina memuji Reddington yang karena dirinya cukup tangguh dalam situasi ini, di mana dirinya telah kehilangan 20% dari darahnya. Katarina juga menjelaskan jika ia tak berniat untuk menyakiti Reddington sama sekali. Sementara di sisi lain, perawat Reddington yang baru saja tersadar bertanya berapa lagi waktu yang ia miliki. Perawat itu menjelaskan jika waktu yang Reddington miliki hanyalah 30 menit lagi. Dan Reddington mulai mengatakan bahwa dirinya tahu semua tatapan dari para pembunuh. Namun Reddington tak melihat tatapan itu dari mata perawat tersebut, sehingga Reddington meminta kepadanya untuk menolong dirinya. Katarina sekali lagi memohon kepada Reddington untuk membantunya mengetahui siapa yang telah mencoba untuk memburunya dan berapa banyak orang yang mencoba untuk memburunya. Namun Reddington mengatakan jika ia tak bisa membantu Katarina. Katarina kembali menjelaskan jika Reddington tak memberikan informasi itu kepadanya, maka ia mau tak mau menghampiri Dom dan memaksanya untuk memberikan suatu informasi. Setelah Katarina meninggalkan Reddington, perawat itu mencoba untuk membawa lari Reddington dan perawat itu sempat diberhentikan oleh seorang penjaga. Beruntung perawat tersebut memberanikan dirinya untuk menembak penjaga itu hingga tewas. Di satu sisi, Kim dan Ressler mencoba mencari informasi dengan menghampiri gudang yang menyewakan kostum. Kim menjelaskan bahwa dirinya perlu mengetahui klien yang bernama Louis Steinhill dan kemana mereka mengantarkan kostum itu. Di dalam perjalanan, perawat itu sempat mengalami panic attack karena dirinya yang baru pertama kali membunuh seorang manusia. Lantas Reddington meminjal ponsel tersebut untuk segera menelepon Dembe. Reddington meminta kepada Dembe untuk segera menghampiri Dom karena saat ini Dom sedang dalam bahaya. Dan Reddington meminta kepada Dembe untuk melakukan protokol apabila dirinya mengalami hal yang tak diinginkan. Ketika perawat itu mulai melihat Reddington yang pingsan, perawat itu lantas menepi dari jalan dan memulai penolongan kepada Reddington untuk mengembalikan darah yang telah keluar dari tubuhnya. Setelah melakukan penolongan pada Reddington, perawat itu menghampiri kediaman Dom dan mempertemukannya dengan Reddington. Setelah bertemu dengan Dom, Reddington menegaskan kembali jika Katarina sungguh-sungguh untuk membalaskan dendamnya kepada Dom. Tetapi Dom dengan percaya diri mengatakan jika dirinya saat ini tak pernah terlacak. Sementara di lokasi Katarina, Louis bertanya kepadanya apabila situasi telah berbalik, apakah Reddington akan mengampuni Katarina?
Katarina menjelaskan jika Reddington takkan mungkin mengampuninya. Dan Louis pun menegaskan jika Katarina juga harus melakukan hal serupa. Ketika perawat itu akan meninggalkan mereka karena telah merasa tugasnya telah usai, Dembe cukup berterima kasih kepadanya dan mengatakan jika seharusnya ialah yang menjaga Reddington. Dan Dembe juga memberikan sebuah kartu nama yang dapat menjaga perawat itu suatu hari nanti. Dembe kembali lalu menegaskan jika Reddington akan melindungi orang yang telah menjaganya. Di satu sisi, FBI berhasil menghampiri lokasi Louis dan meringkus setiap anak buah yang Katarina pekerjakan. Dan setelah anggota mereka tertangkap, Kin kembali menyadari jika Reddington tadinya berada di sana dan kini ia telah menghilang. Kin dan Ressler lalu menghampiri tempat di mana Louis berada. Lalu ketika mereka mencoba untuk masuk, Louis ternyata telah membunuh dirinya sendiri dengan senjata yang ia miliki. Sementara Dom, Reddington, dan Dembe telah bersiap. Mila sang perawat itu menghampiri mereka kembali dan mengatakan jika mereka tak memiliki waktu yang cukup banyak karena Katarina telah mengetahui lokasi mereka lewat pelacak yang berada di leher miliknya. Dan Mila juga menjelaskan jika Katarina telah sengaja menyuruhnya untuk melepaskan Reddington dan membantunya agar Reddington membawanya kepada Dom. Lalu Reddington bertanya kepadanya siapa nama asli dari Mila karena ia telah banyak terlibat dengan Reddington. Mila menjelaskan bahwa namanya adalah Francesca Campbell dan sering disebut dengan Frankie. Frankie juga menjelaskan jika dirinya saat ini adalah mantan paramedis tempur yang telah menerima peran ilusi dari Frankie. Serta Frankie juga menjelaskan perincian ilusi yang Louis telah rencanakan. Frankie meminta kepada Reddington untuk memberikannya sebuah senjata karena ia juga dapat terancam terbunuh oleh Katarina. Sementara itu di lokasi Louis, Kin menjelaskan jika Reddington telah dikelabui oleh orangnya Katarina dan Louis untuk mendapatkan lokasi keberadaan dari Dom. Di kediaman Dom, Frankie mulai menghampiri Katarina untuk memberikan laporan palsu kepadanya. Di satu sisi, Reddington memberikan aba-aba kepada Dembe dan Dom. Dan setibanya anak buah Katarina di dalam rumah, Dembe mulai menyergapnya dan terpaksa untuk membunuhnya. Ketika anak buah Katarina yang berada di luar rumah mendengar tembakan, mereka mulai menghujani rumah Dom dengan peluru. Beruntungnya Dom berhasil membunuh satu orang, sedangkan Reddington berhasil meledakkan mobil milik Frankie. Meskipun Dom terkena luka tembak pada dadanya, Dembe dan Reddington dengan segera membawa Dom ke salah satu ruangan yang berada di bawah rumah itu. Lalu mereka bertiga mulai memberikan pertolongan kepada Dom. Lalu tak lama kemudian, Katarina beserta anak buahnya telah mengepung seluruh isi rumah dari Dom. Kemudian ia meminta kepada Reddington untuk memberikan kepadanya Dom secara hidup-hidup. Salah satu anak buah Katarina membisikkan sesuatu kepadanya, sehingga menyebabkan Katarina terdiam. Dan tak lama kemudian pihak FBI menghampiri kediaman Dom. Ketika Reddington mendengar suara dari Kin, ia mulai menyapanya dan meminta mereka untuk segera menyelamatkan rekannya. Ketika di dalam perjalanan, Dom mengalami sesak nafas dan Frankie dengan sigap menganalisis apa yang dialami oleh Dom, lalu mulai segera mengambil tindakan. Ketika mereka tiba di ruangan operasi rahasia, Frankie menjelaskan jika apabila perawat yang lain tak melakukan apa yang dirinya minta, maka Dom akan dengan segera tewas, sehingga membuat Reddington memaksa kepada Frankie untuk melakukan operasi itu. Frankie saat ini sedang memberikan komando kepada para perawat Reddington untuk segera menolong Dom dan mengambil darah yang telah memenuhi paru-parunya. Akhirnya setelah operasi selesai, Kin bertanya dari awal dan bertanya kepada Reddington siapa yang telah menculiknya. Apakah Katarina Rostova masih hidup? Dan mengapa Dom tiba-tiba sekarat di ruang bawah tanah? Reddington menjelaskan bahwa ini semua karena Kin dan Ressler yang selalu menyebut Katarina Rostova masih hidup. Serta Kin juga telah membuat hantu yang telah lama bersembunyi keluar dari persembunyiannya dan tak segan-segan untuk menyakiti orang yang harus mereka sakiti. Di lokasi hitam, Cooper menjelaskan jika Reddington tak bisa begitu saja menyalahkan Kin dan mengatakan bahwa dirinya telah menyuruh anggota FBI untuk berjaga di sekitar apartemennya dan takkan membiarkan hal sekecil apapun menimpanya. Masih di lokasi hitam, Ara memberikan kabar jika mereka takkan mendapatkan hasil investigasi dari mayat Louis karena mayat yang ia maksud tak pernah sampai dan tak pernah ada. Di lokasi Reddington, dirinya menjelaskan jika ia sempat membunuh karena hal yang sangat remeh. Namun berkat jasa dari Frankie yang menyelamatkan Dom, membuat Reddington tak akan membunuhnya. Reddington juga menegaskan jika ia belum impas dengan Frankie atas apa yang telah Frankie lakukan membuat mereka terancam sekaligus menyelamatkan mereka dengan memberitahu informasi kedatangan dari Katarina.
Ketika Reddington sedang bersama Dom, Kin menghampiri mereka berdua. Kin meminta maaf kepadanya karena pertanyaannya selama ini menyebabkan semua ini terjadi. Namun ia juga memberikan pembenaran bahwa ia juga pantas mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ia pertanyakan. Serta meminta kepada Reddington untuk memberikannya suatu saat nanti. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Agnes yang sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Ketika ia keluar dari apartemennya, Kin menemukan jika tetangga mereka yang lama telah pindah. Dan sekarang tetangga mereka juga telah memiliki tetangga baru dengan nama Maddie Tolliver. Maddie mulai menyapa Kin dan memuji karena Agnes terlihat cantik dengan bando yang ia kenakan. Dan episode 1 serta 2 di season 7 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.